Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkodean Huffman dalam matematika diskrit, algoritma kompresi data yang efisien gitu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Mikal Zahim Alizi akan menerangkan tentang materi tersebut. Jadi, apa itu Huffman gitu? Apa itu Huffman coding dalam matematika diskrit? Adalah teknik kompresi data lossless yang menggunakan kode variabel panjang untuk mewakili simbol atau karakter dalam data. Metode ini memberikan kode yang lebih pendek untuk simbol yang lebih sering muncul dan kode yang lebih panjang untuk simbol yang kurang sering muncul. Teknik ini memungkinkan penghematan ruang penyimpanan data tanpa kehilangan informasi. Setelah itu yang akan kita bahas adalah dasar-dasar pengkodean Huffman, implementasi algoritma Huffman, dan aplikasi dalam matematika diskrit. Prinsip kompresi data. Kebutuhan kompresi data yaitu mengurangi kebutuhan penyimpanan dan waktu transmisi dengan menghilangkan redundansi sekaligus menjaga informasi penting untuk komunikasi digital yang efisien. Selain itu juga kompresi lossless versus kompresi lossy, yang dimana kompresi lossless ini mempertahankan semua data asli, sementara kompresi lossy membuang beberapa informasi untuk mencapai rasio kompresi yang lebih tinggi untuk aplikasi tertentu. Dasar-dasar pengkodean Huffman-nya menetapkan kode dengan panjang variabel ke karakter input dengan kode yang lebih pendek untuk karakter yang sering muncul, menciptakan kode awalan yang optimal untuk kompresi tanpa kehilangan. Lanjut. Pohon biner bebas awalan. Nah, ini definisinya dan properti yaitu pohon biner bebas awalan tidak memiliki kata kode yang merupakan awalan dari yang lain. Memastikan dekodabilitas unik dalam pengkodean Huffman dan algoritma kompresi data. Setelah itu, kita aplikasi pengkodean Huffman. Algoritma Huffman menciptakan pohon biner bebas awalan yang optimal dengan menetapkan kode yang lebih pendek ke simbol yang sering muncul. Ini untuk meminimalkan panjang kode rata-rata untuk kompresi yang efisien. Bagaimana untuk metode konstruksinya? Yaitu dengan dibangunnya dari bawah ke atas dengan menggabungkan node-node berfrekuensi terendah secara berulang. Hal ini menciptakan pohon di mana node daun merepresentasikan simbol dan jalur merepresentasikan kode biner. Pengkodean berbasis frekuensi. Dasar-dasarnya berbasis frekuensi itu metode pengkodean yang menetapkan kode yang lebih pendek untuk simbol yang sering muncul dan kode yang lebih panjang untuk simbol yang jarang muncul, mengoptimalkan efisiensi kompresi data. Implementasi algoritmanya yaitu membangun pohon biner di mana simpul daun mewakili simbol dengan jalur ke daun membentuk kode awalan optimal berdasarkan distribusi frekuensi. Adapun penugasan kode dengan panjang variabel ini tidak seperti pengkodean dengan panjang tetap. Metode berbasis frekuensi menetapkan kode dengan panjang variabel berdasarkan probabilitas kemunculan simbol, sehingga mengurangi ukuran pesan keseluruhan. Implementasi algoritma Huffman yaitu dasar-dasar antrian prioritas, struktur data yang mengurutkan
elemen berdasarkan prioritas penting bagi pengkodean Huffman. Untuk apa? Yaitu untuk mengatur dan mengakses node yang diurutkan berdasarkan frekuensi secara efisien. Metode ini antrian prioritas untuk pengkodean Huffman dapat diimplementasikan menggunakan array, daftar tertaut, tumpukan, atau pohon biner dengan tumpukan menjadi yang paling efisien. Yang terakhir, operasi dalam konteks Huffman itu operasi utama meliputi penyisipan frekuensi karakter, ekstraksi node frekuensi minimum, dan penggabungan node untuk membangun pohon Huffman. Proses membangun pohon yaitu ada beberapa ini. Yang pertama, menganalisis dulu frekuensi simbol awal. Hitung frekuensi setiap simbol dalam pesan untuk menentukan probabilitas kemunculannya sebelum membangun pohon Huffman. Selain itu, dua, pembuatan node daun ini buat simpul daun untuk setiap simbol. Simpan simbol dan nilai frekuensinya untuk konstruksi pohon. Implementasi antrian prioritas. Atur node dalam antrian prioritas berdasarkan nilai frekuensi dengan frekuensi terendah mempunyai prioritas tertinggi. Dan yang terakhir, proses penggabungan node, di mana ini ekstrak dua node dengan frekuensi terendah berulang kali. Buat node induk dengan jumlah keduanya, lalu masukkan lagi ke antrian. Gitu. Teknik penugasan kodenya. 1. Ditinjau umum pengodean Huffman. Pengodean Huffman adalah algoritma pengodean dengan panjang variabel yang menetapkan kode yang lebih pendek ke simbol yang sering muncul, mengoptimalkan efisiensi kompresi data. Yang kedua, konstruksi pohon biner. Algoritma Huffman membangun pohon biner dengan menggabungkan dua simpul dengan frekuensi terendah secara berulang, sehingga menghasilkan struktur kode awalannya optimal. Yang ketiga, proses penugasan kode. Kode ditetapkan dengan melintasi pohon Huffman, menetapkan 0 untuk cabang kiri dan 1 untuk cabang kanan, memastikan pola unik yang dapat didekodekan, gitulah. Selain itu juga kita aplikasi dalam matematika diskrit. Hubungan teori informasi. Pengkodean Huffman menerapkan prinsip entropi Shannon untuk mencapai kode awalan yang optimal, meminimalkan panjang kode rata-rata berdasarkan probabilitas simbol. Ada lagi kompresi dan redundansi. Pengkodean Huffman mengurangi redundansi dengan menetapkan kode yang lebih pendek ke simbol yang lebih sering muncul. Menunjukkan apa? Yaitu prinsip inti teori informasi tentang representasi data yang efisien. Ada lagi yaitu teorema pengkodean sumber. Pengkodean Huffman mendekati batasan teorema pengkodean sumber Shannon yang menunjukkan bagaimana matematika diskrit mengimplementasikan batasan kompresi informasi teoritis. Gitu guys. Untuk properti kode optimalnya ada beberapa tahap juga, diantaranya 1, properti awalan. Dengan tidak ada kata kode yang merupakan awalan dari kata kode lainnya, memastikan penguraian kode yang tidak ambigu tanpa memerlukan pembatas antara simbol yang dikodekan. Yang kedua, redundansi minimum, yang dimana ini kode Huffman mencapai panjang kode rata-rata minimum untuk distribusi simbol tertentu, memaksimalkan efisiensi kompresi. Yang terakhir, dapat diuraikan secara unik. Kode Huffman menjamin bahwa setiap pesan yang dikodekan dapat didekodekan menjadi tepat satu urutan simbol sumber gitu.
Di antara materi-materi yang lain, kita juga perlu yang namanya analisis efisiensi kompresi. Matrik efisiensi pengkodean Huffman. Pengkodean Huffman mencapai kompresi optimal dengan menetapkan kode yang lebih pendek ke simbol yang sering muncul. Mengurangi ukuran file berdasarkan distribusi frekuensi karakter. Dengan penghitungan rasio kompresi, yaitu pengukuran kuantitatif yang membandingkan ukuran file asli dengan ukuran file terkompresi. Dinyatakan sebagai pengurangan persentase atau faktor kompresi. Adapun entropi dan pengkodean optimal, yaitu analisis entropi informasi sebagai batas kompresi teoritis, mengevaluasi seberapa dekat pengkodean Huffman mendekati minimum teoritis ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa mudah dapat dipahami dan bermanfaat di lain waktu nanti. Dengan saya Muhammad Mikhail Zaim Alizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.